Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para penjabat daerah, wabil khusus Bapak Imam kita, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa membimbing kita sholat berjamaah dalam 5 waktu. Para hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka bermuajahah dalam rangka tholabul ilmi setelah kita libur selama 2 bulan. Mohon maaf karena waktu Ahad terakhir di bulan Ramadan saya ada agenda di luar, jadi nggak bisa datang kajian di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah masuk di penghujung bulan Syawal, ya, yang mana sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal, para ulama mengatakan Syawal ay al-irtifa. Hendaknya di bulan Syawal ini amalan kita, ibadah kita meningkat, karena al-irtifa maknanya mestinya meningkat. Karena apa? Setelah kita digembleng, dididik di bulan Ramadan selama 30 hari penuh, mestinya setelah Ramadan amalan kita meningkat. Karena di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'alakum tashkurun. Setelah kita berpuasa 30 hari dan qiyam selama 30 hari, kemudian kita mengagungkan Allah. Walitukabbirullah, kita bertakbir
bertakbir secara real, kita mengumandangkan kalimat takbir. Secara maknawi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala mahadakum, atas ibadah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa kalau kita enggak mendapatkan taufik dari Allah, enggak mampu kita melaksanakan puasa. Ya, kalau tanpa taufik Allah tidak mampu kita melaksanakan qiyam, sholat tarawih, ada yang 8, ada yang 20. Wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas hal-hal ibadah yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah, tanda-tanda amalan puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ketika bulan Syawal al-irtifa, meningkat amalannya. Kita bisa nilai masing-masing diri kita sendiri setelah bulan puasa, adakah puasa sunnah kita, adakah qiyamul lail kita, adakah sedekah kita, adakah meningkat bacaan Al-Qur'annya kita. Karena ketika bulan puasa setiap kita berlomba-lomba untuk menghatamkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Sementara setelah bulan Ramadannya habis, bacaan kita juga habis. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malus soleh bil khawatim. Sebenarnya amal-amal ibadah kita, kalau kita ini memang benar-benar orang soleh, bil khawatim, dilihat dari akhirnya. Ya, artinya kalau akhir setelah bulan puasa ibadah kita meningkat, itulah ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya menerangkan tanda-tanda orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati qabulis shaumi, setengah atau sebagian dari tanda-tanda atau alamatnya bahwa amalan kita diterima oleh Allah ketika bulan Ramadan, yaitu muawadatus siyami ba'da Ramadana. Kita tetap terbiasa melaksanakan puasa sunnah ketika setelah bulan Ramadan. Ya, yang mana ada puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu saumu sittah. Barang siapa yang puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan, yaitu di bulan Syawal, maka kata Rasulullah kasaumid dahri, ya seperti kita puasa 1 tahun pahalanya. Di mana penjelasannya? Ketika kita puasa 1 hari, yaitu kita seperti puasa 10 hari. Kalau Ramadan kita 30 hari, 10 kali 30 adalah baru 300 hari. Kalau puasa sehari diberi pahala 10 hari, sementara Ramadan isinya 30 hari, maka 10 kali 30 baru 300. Sementara jumlah tahun adalah 360 hari. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk puasa sittah setelah Ramadan, yaitu di bulan Syawal.
Karena apa? Puasa 6 hari, 1 hari diberi pahala seperti puasa 10 hari. 10 kali 6, 60, pas 360 hari kita puasa, ya 30 hari puasa Ramadan, 6 hari puasa sunnah, maka pas seperti kita puasa selama setahun penuh. Ya, walaupun kita setelah Syawal nggak ada puasa satu pun, maka kita sudah mendapatkan puasa setahun penuh. Karena hitungannya setiap 1 hari puasa diberi pahala 10 hari. Makanya Rasulullah memerintahkan itu. Pertama tadi, tanda-tanda ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah yaitu melaksanakan puasa sunnah setelah selesai puasa, dan kita rasanya enteng melaksanakannya, enggak keberatan. Kemudian fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li 'amalin shalih ba'dahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerima amal solehnya seorang hamba, waffaqahu li amali soleh ba'dahu, maka Allah memberi taufik, Allah memberi kekuatan kepada kita agar kita mudah melaksanakan amal soleh setiap hari setelahnya. Jadi untuk mengukur amal kita kemarin diterima oleh Allah atau tidak, untuk mengukur dosa-dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak, yaitu waffaqahu, Allah memberi kemudahan kita setelah bulan puasa. Kemudahan apa? Kemudahan untuk melaksanakan hal-hal yang soleh. Ini ukurannya. Jadi kalau bulan Syawal dan ke depan 11 bulan ke depan kita berat melaksanakan ibadah sunnah, maka amalan kita bulan puasa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini dikatakan innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalis solihin ba'dahu. Allah memudahkan, meringankan hati kita dan meringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan setiap kebaikan, ya. Selanjutnya wartafa'a hasanatuhu, dan meningkat segala kebaikannya. Artinya apa? Kalau tahun sebelum puasa kita males melaksanakan puasa Senin Kemis, maka setelah bulan puasa kita ringan melaksanakan puasa Senin Kemis. Kalau bulan puasa kita rajin membaca Al-Quran, maka setelah bulan puasa minimal setelah sholat 5 ayat atau 10 ayat, yang penting langgengnya. Jangan setelah puasa Al-Quran kita tinggalkan. Selanjutnya bukti bahwa amalan kita diterima Allah, wang syarahas sodri, kita berlapang dada. Bagaimana penjelasan berlapang dada? Ketika kita dimaki orang, berlapang dada. Ketika kita disinggung orang, berlapang dada, ya. Ketika rezeki kita sedikit sempit dan tidak cukup untuk kehidupan kita, kita berlapang dada. Kita sadar bahwa manusia hanya wajib berusaha, tidak wajib berhasil. Karena
keberhasilan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wal istiqomatu alal khairin, kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam membantu orang, ya. Ketika ada kebaikan-kebaikan, kita nyesel ketika tidak ikut andil. Selanjutnya, wal musara'atu ila ta'ah, kita bergegas untuk menjalankan taat. Ketika kita tidak bergegas, tidak musara'ah untuk melaksanakan taat, maka itu berarti ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadaru minas sayyi'at, dan takut ketika bertemu dengan kejelekan. Ya, ketika ada maksiat, hati kita takut untuk melaksanakan. Itulah tanda kalau ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajada halawata tamrotu amalihi, kita setelah bulan puasa selesai, kita menemukan manisnya dari buah ibadah kita. Ya, ketika kita membaca Al-Quran baru setengah halaman, kok rasanya pengen nambah membaca lagi, itu artinya kita sudah menemukan manisnya buah dari amalan kita. Kita beramal itu ada buahnya, ada hasilnya. Hasilnya apa? Kita pengen melaksanakan amalan tersebut. Itulah wahwa dalilun ala wujudil qabuli, ini adalah petunjuk bahwa kita sudah diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, yang membuat kita berat untuk melaksanakan taat adalah dosa-dosa yang ada pada diri kita, ya. Yang membuat kita malas jamaah itu karena banyaknya dosa di hati kita. Allah mengatakan yang tadi telah saya bacakan, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan manusia itu dinilai pada akhirnya. Dia rajin getol ibadah, nanti akhir-akhirnya males. Itu berarti dia tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Wadzalika sa'idun fid dunya wal akhirah, yang demikian itu adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya Allah telah bersabda, kata Allah, inna lillahi abdan, sesungguhnya aku ini punya banyak hamba, ya. In isyu isus su'ada, ini biasanya bukan suhada, su'ada, hamba-hambaku yang sebenarnya ketika dia hidup, dia hidupnya bahagia, nggak pernah dia nelongso, nggak pernah dia merasakan hazan atau susah, walaupun hidupnya pas-pasan. Ini bukti kalau dia sudah masuk dalam kategori hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In isyu su'ada, ketika dia hidup dengan bahagia. Wa in matu, dan ketika dia meninggal, dia mati, matus syuhada,
maka matinya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Inilah yang sebenarnya kita sudah diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengaku dia itu hamba Allah. Masalahnya Allah mengakui enggak kalau kita itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba dalam bahasa Arab yang disebut abdun. Abdun itu hamba. Abdun itu harus mengabdi. Apa itu abdun? At-tadarru wat-tawadhu wal hudu. Kita harus mendekat kepada Tuhannya. Kita harus DPDP, bahasa Jawanya DPDP itu, bahasa Indonesianya kita merintih-rintih, merengek-rengek senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hudu, dan patuh dengan apa yang diperintahkan. Itu baru kita diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila manhum ya Rasulullah. Kemudian ketika Allah mengatakan aku punya banyak hamba, ketika hidup dia bahagia, ketika mati dia mendapatkan pahala syahid. Manhum ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun yuhibbul anbiya'a wa dzurriyyatahum wal auliya'a wal ulama'a. Dia adalah hamba-hamba Allah yang cinta kepada nabi dan kepada para nabi terdahulu. Di sini redaksi hadisnya anbiya, para nabi, artinya kita cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita mengakui nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah Nabi Isa, kita akui sebagai Rasul, kita akui sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Karena ajaran Isa adalah ajaran yang dulu, sebelum Rasulullah ada di muka bumi, orang boleh melaksanakan ajarannya Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Muhammad telah diturunkan oleh Allah, maka ajaran Nabi Isa banyak direvisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi wa dzurriyyatahum, dan keluarga anak turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu, kita mencintai para habaib itu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang lagi marak, lagi rame, orang masing-masing pada menentang habaib, katanya habib-habib palsu. Gimana cara kita menyikapi? Kalau kita tidak menguasai ilmu nasab, kita tidak ngerti betul itu dzurriyyah Nabi atau bukan, kita tidak boleh merendahkan mereka. Karena kita itu orang jahil, nggak ngerti nasab para leluhur kita. Kalau wujudnya, realnya dia mengajarkan agama Allah, apa salahnya kita akui dia sebagai aulia atau sebagai ulama? Karena bentuknya, realnya, dia tidak mengejarkan kesesatan. Dia mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Dia membacakan hadis-hadis Allah. Karena Bapak Ibu, manusia dijamin sesat di muka bumi ini apabila tidak ada para ulama. Mau dia habib, mau dia bukan, itu urusan dia. Kalau dia berbohong, bukan habib tapi mengaku habib, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Mendengarkan kalau fatwanya baik, kalau fatwanya bukan sesat. Jadi
kita tidak boleh ikut-ikutan untuk menyesat-nyesatkan, untuk menghina mereka. Karena Bapak Ibu, kalau dia benar-benar dzurriyyah Rasulullah, haram kita menghinanya untuk masuk surga. Mencari aman saja. Kalau memang fatwanya bagus, kita terima. Kalau memang fatwanya nggak bagus, fatwanya kita tinggalkan. Nggak usah mencemooh, nggak usah menghina-hina. Ya, karena Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menghina dzurriyyahku, menghina anak cucuku, haram masuk surga, dijamin dia neraka. Ya, alhasil kita cari aman, gak usah ikut-ikutan mencaci maki Habib, walaupun orang banyak mengatakan Habib palsu. Ya, yang penting kajiannya benar, fatwanya benar, yang dibaca setiap hari adalah Al-Quran dan diterangkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab-kitabnya para ulama. Karena kalau ada orang mengatakan kita tuh nggak perlu ulama, langsung saja kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah, kembali kepada hadis, maknanya kembali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak ngomong kayak gitu mestinya sahabat, bukan kita di zaman ini. Ya, kenapa? Kita kembali ke Al-Quran. Kalau kita nggak mendapatkan pelajaran dari para ulama, mana tahu kita mempelajari Al-Quran? Nggak bisa Bapak Ibu. Kita bilang kembali kepada hadis, kembali pada Rasulullah. Memang kita pernah ketemu Rasulullah. Kalau sahabat zaman dahulu, ketika ada masalah, mereka kembali kepada Rasulullah karena Rasulullahnya masih ada. Ketika ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya, maka nanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita saat ini bukan kembali ke Rasulullah, kembali ke para ulama yang bisa menjelaskan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang sekali baru hafal dia hanya ratusan hadis, nyombong dia, nggak perlu kembali kepada ulama, langsung saja kepada Nabi. Dia bisa sholat itu pasti dia belajar di masjid dia di mana dia tinggal. Nggak mungkin dia bisa sholat kalau nggak diajarin oleh remaja masjid. Nggak bisa dia membaca Al-Quran bisa dengan benar. Ya, perlu kita ketahui. Zaman para sahabat Bapak Ibu, Al-Quran itu, mushaf itu tulisannya nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Sementara pada waktu itu belum ada ilmu nahwu, ilmu balaghah. Pertanyaannya, siapa yang memberi titik pada mushaf tulisan Al-Quran? Siapa yang memberi harokat pada mushaf Al-Quran? Yaitu para ulama zaman tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah muridnya para sahabat yang notabene beliau tidak pernah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in berpikir nanti di akhir zaman kalau Al-Quran ini enggak saya kasih titik membedakan antara ba, antara ta, antara tha, antara sya, orang enggak akan bisa membaca Al-Quran. Makanya dia berijtihad agar Al-Quran mudah dibaca. Bagaimana caranya? Kalau kita ngomong masalah bid'ah, itu bid'ah. Al-Quran gak ada harokatnya, itu gak ada zaman Nabi. Makanya jangan dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kita buka mushaf Al-Quran dengan sudah lengkap itu bid'ah itu. Karena zaman sahabat, zaman Nabi nggak ada harakatnya, nggak ada titik-titiknya. Begitu juga
untuk baik mempelajari Al-Quran yang dinamakan ilmu tajwid itu juga adanya di zaman tabi'in setelah zamannya sahabat. Kalau enggak ada tabi'in pasti kita belepotan semua membaca Al-Quran, dijamin itu makanya tidak boleh kita dikit-dikit mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, kalau tidak ada yang memimpin, mana bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kita kembali kepada para ulama. Masih ada waktu ya? Masih ada? Selanjutnya, wa yuhibbul awliya, kita harus cinta dengan kekasih-kekasih Allah. Selanjutnya wa yuhibbul ulama, dan kita wajib mencintai para ulama. Itulah orang-orang yang hidup bahagia dan ketika mati menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, wa rajulun aktirus sholata alayya, orang yang hidupnya akan bahagia dan matinya kehitung mati syahid, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, itu kita dawamkan. Karena redaksi sholawat bagaimanapun ada Allahumma sholli, ya Allah berikanlah rahmat takdim ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Dengan adanya sholawat ini, maka Nabi Muhammad tidak mungkin dipertuhankan oleh para umatnya. Nabi Isa enggak punya sholawat, makanya banyak umatnya yang mengtuhankan Nabi Isa, yang dikatakan Yesus. Ya, karena apa? Enggak dibekali sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi taslima. Membacakan sholawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita aman kalau kita mendawamkan ulama. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, wa rajulun la yahsudu ala ahdil muslimin, orang-orang yang tidak hasud iri dengki kepada umat muslim yang lain. Ya, karena Bapak Ibu, rasa hasud itu pasti ada dalam diri kita, tapi kita harus berupaya untuk memerangi rasa hasud yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah bisa memerangi rasa hasud di dalam hati kita, maka kita adalah masuk dalam kategori hamba isu suada wa matus syuhada. Hidup kita akan bahagia dan mati kita adalah mati syahid. Kan hanya itu dambaan manusia semua, pengennya di dunia bahagia, ketika mati masuk surga. Hanya itu yang kita inginkan. Dzalika khairun nikmah, semuanya itu ketika sudah kita laksanakan, itulah sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi membagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 4 bagian. Apa saja dia? Nikmat yang pertama adalah ar-rizqu minal mali wa huwa adna darajatun ni'mah.
Nikmat yang berbentuk rizki berupa harta benda itu adalah nikmat yang paling rendah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak harta, punya mobil mewah, punya rumah gedung, itu adalah nikmat yang terendah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga enggak patut kalau kita membanggakan itu semua ya, karena itu nikmat yang paling rendah. Nikmat yang kedua adalah wal afiyatu hiya alat darajatun ni'mah. Sehat jiwa dan raga adalah nikmat yang tertinggi. Kita makanya mesti banyak-banyak bersyukur kalau sampai saat ini kita tidak diopnam di rumah sakit, karena kesehatan jiwa raga kita adalah tertinggi-tingginya nikmat. Derajat nikmat yang ketiga adalah solahul abna'i huwa afdolur nikmah. Solehnya anak-anak cucu kita itu adalah paling afdolnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya anak, dia bisa membaca surat-surat pendek dengan benar, dia sudah mau melaksanakan sholat, dia tidak terbujuk oleh tipu rayu narkoba, itu sudah afdolun nikmah. Karena apa? Ketika kita mati nanti, hanya anak-anak kita lah yang bisa menolong kita ketika dia senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali lagi, ketika anak-anak kita sholat 5 waktunya benar, maka itulah kebahagiaan kita ketika kita sudah di alam barzakh. Karena setiap dia melaksanakan sholat, pahalanya langsung ngalir kepada kita di alam barzakh. Ya, jadi sebenarnya nih, orang-orang Muhammadiyah kan mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Orang-orang Salafi juga mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Sementara orang-orang NU mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Karena dia mengatakan hukumnya fardu kifayah, dia malas melaksanakan sholat berjamaah. Padahal Bapak Ibu, ketika manusia ada di alam barzakh, kata Rasulullah, dia adalah al-gharik al-mughawwish, orang yang setenggelam, yang senantiasa membutuhkan pertolongan. Ya, senantiasa itu setiap hari, setiap waktu dia membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari mana? Pertolongan dari sholat anak-anaknya yang masih hidup. Lah kalau kita sholatnya sendiri di rumah, orang tua kita mau dapat apa? Ketika kita sholat sendiri di rumah, kalaupun itu benar, pahalanya cuma satu. Satu pahala ini mau kita bagi-bagi kepada orang tua kita. Dapat apa dia? Dan ketika orang itu sholatnya salah secara Fatihah, maka sholat sendiri enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis mengatakan ketika orang sholat sendiri dan Fatihahnya salah secara makharijul huruf, ditolak sholatnya. Terus orang tua kita mendapat apa? Itu makanya kita mesti sholat senantiasa berjamaah di masjid. Ada sebuah riwayat, ketika malaikat Jibril disuruh ngontrol ibadah orang, malaikat Jibril melihat orang sholat berjamaah, imamnya khusyuk, bacaannya benar, tapi jamaah makmumnya salah semua. Jibril naik ke atas lapor dengan Allah, ya Rasulullah,
itu dibawa di sana di masjid Baitus Salam Arira, ada orang sholat, imamnya bener, tapi jamaahnya nggak ada yang khusyuk, bacaannya salah. Apa kata Allah? Ya kalau imamnya bener, dia sholatnya sah semua. Pasti saya terima. Tuh, kita nggak bisa baca apa-apa, asal imam takbir kita takbir, imam rukuk kita rukuk, sah sholat kita. Kemudian Jibril turun lagi, kau tengok lagi, ya Rasulullah, di sana ada jamaah, imamnya nggak khusyuk, bacaannya salah, sama juga makmumnya begitu jamaahnya. Ketika sholat dia mikirin kredit yang belum terbayarkan. Apa kata Allah? Kau tengok Jibril, apakah sofnya lurus? Lurus ya Allah, sah sholatnya. Tertolong kita dengan softnya sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah secara tidak langsung itu adalah syiar untuk agama Allah. Kenapa syiar? Orang-orang yang di luar Islam akan mengatakan, orang muslim solid, dia setiap 5 waktu dia di masjid sholat berjamaah bareng-bareng. Dan inilah yang akan melanggengkan agama Islam sampai nanti yaumil kiamah. Makanya sholat jamaah diharuskan di luar agar ditengok orang, karena itu syiarnya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau nggak ada orang jamaah, dicemooh umat Islam. Ya, itu bukti bahwa sholat jamaah pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun bacaannya salah. Dan itulah yang dinanti-nanti oleh orang tua kita di alam barzakh. Ya, karena itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita enggak, sholat jamaah enggak pernah, kerjaannya tahlilan yasinan saja. Memang orang tua kita mengharapkan pahala kita ketika kita tahlilan. Coba kita bisa hitung berapa bulan sekali kita tahlilan. Ya, paling banter seminggu sekali kalau ada kumpulan di masyarakat. Memang orang tua kita makan di sana seminggu sekali atau sebulan sekali. Yang baik adalah sholat berjamaahnya full 5 waktu, yasinan setiap minggu juga dilaksanakan, tahlilan juga dilaksanakan, karena itu adalah perintah Nabi. Di mana perintahnya? Silaturahim kepada sanak saudara tetangga handai tolan adalah perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah nikmat yang paling afdol menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling afdol adalah ketika anak-anak kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4 adalah waridho rabbil alamina, kita ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa tamamun ni'mah, itulah yang sebenarnya nikmat yang sempurna. Kita ridho, kalau redaksinya rabbil alamina artinya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ridho walaupun kita sudah kerja pagi sore siang malam, sudah sholat jamaah 5 waktu, kok masih susah juga. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa ridho yang ada di hati kita itulah sempurnanya nikmat. Masih ada waktu? Masih ada? Berapa menit? 2 menit lagi. Sedikit saja masalah fikih. Tadi adalah kajian tasawuf, yang terakhir adalah kajian dari fikih kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adroka ruku'il imami adroka rokatan.
saya akan membahas makmum masbuk ketika mendapati imam sedang dalam keadaan rukuk. Hadisnya, man adroka ruku'al imami faqad adroka rokatan. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat dalam sholat berjamaah. Sekarang banyak yang terjadi di masyarakat kita, ketika dia masbuk dan kondisi imam lagi ruku, dia tidak memperhatikan rukuknya imam. Di sini Imam Az-Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, wabi idroki ruku'i masubun tamatan. Orang yang mendapati rukuknya imam, dia mendapatkan 1 rakaat dengan sempurna. Bi ayyat ma'inna qabla irtifa'i imami minhu, sebelum imam mengangkat tubuhnya dari rukuk. Saya terangkan begini penjelasan fikihnya, karena ngaji fikih harus diterangkan. Ketika kita makmum masbuk, agar kita mendapati 1 rakaatnya imam, contoh imam lagi rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tiba-tiba kita datang untuk berjamaah masbuk, ya, kita akan mendapati 1 rakaat dalam jamaah makmum masbuk ketika imam masih dalam posisi ruku. Kita datang langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Jangan langsung Allahu Akbar langsung ruku, nggak boleh, karena sempurnanya rukun takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar sudah dapat, baru kita ruku. Terus kalau kita lagi rukuk belum tumaninah, imam sudah Allahu Akbar, kita nggak mendapati 1 rakaat, maka kita harus menambal 1 rakaat ketika setelah imam salam. Tapi kalau kita Allahu Akbar terus rukuk, masih bisa tumakninah dan mendapatkan imam tumakninah dalam rukuk, maka kita mendapatkan 1 rakaat. Masalahnya kebanyakan sekarang imam membaca takbir intikal itu setelah berdiri, sami Allahu liman hamidah. Kalau jamaahnya penuh, dia kira imam masih tumakninah padahal sudah berdiri, maka sholatnya tidak mendapatkan 1 rakaat. Ingat, menambahi rakaat batal dalam sholat, mengurangi rakaat juga batal dalam sholat. Ini penting Bapak Ibu, makanya perhatikan ini fikih ini, ya. Mengurangi rakaat dalam sholat batal, menambahi rakaat dalam sholat juga batal. Makanya sayogianya takbir intikal yang dibacakan imam harus pas dengan gerakan kita. Contoh, kita bilang sami Allah bareng dengan gerakan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan makmum masbuk yang di belakang. Karena kalau jamaahnya banyak, makmum di belakang nggak nengok imam. Ketika imam baru bilang Allahu Akbar, dia sudah naik dari rukuk, terus di belakang ada makmum nyusul rukuk, dia rukuknya nggak sah 1 rakaat. Makanya sayogianya Pak Imam, takbir intikal yang dikatakan imam adalah dimulai dari awal imam bergerak, itu aturannya. Dan jamaah sebelum imam mengatakan Allahu Akbar jangan bergerak, karena haram hukumnya membarengi gerakan imam atau mendahului gerakan imam. Yang ada setelah imam bilang Allahu Akbar, baru kita mengikutinya. Untuk apa? Agar masbuk di belakang terselamatkan sholatnya. Ya, ini yang banyak orang males ngaji. Ya, tiba-tiba
imam sudah naik, dia nyusul Allahu Akbar, rukuk, nggak sah. Yang model begini nanti di belakang setelah imam salam baru tambah lagi 1 rakaat, itu namanya makmum masbuk. Karena ini bahaya Bapak Ibu, banyak terjadi di mana-mana masjid. Saya ketika di kajian sebuah masjid, saya sering ikut sholat jamaah di belakang. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana ihwal tata cara orang sholat jamaah. Kalau saya ngerti mereka salah, kajiannya masuk dalam temanya. Jadi nggak hanya sekedar ngoceh saja nih Ustadz nih. Ada ilmu yang dia dapatkan. Ya ingat ya, kita mendapatkan 1 rakaatnya imam sempurna ketika mendapati imam rukuk masih tumakninah. Apa itu tumakninah? Kira-kira bacaan subhanallah. Subhanallah ini udah tumakninah nih. Tapi kalau enggak mendapati, maka batal sholatnya. Ketika imam salam dia tidak menambah 1 rakaat. Ingat, menambah rakaat dalam sholat batal, mengurangi rakaat dalam sholat juga batal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita laksanakan hidup sehari-hari. Senantiasa hendaknya kita tetap menjalani majelis taklim, karena inilah sunnah yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa mengisi kajian yang akan datang, karena kajian inilah yang akan membenahi ibadah kita. Kajian inilah yang akan menyusun hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf dengan fikih enggak boleh dipisah-pisahkan. Ya, harus bersatu. Hati kita khusyuk dalam ibadah, gerakan kita benar dalam melaksanakan ibadah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.